Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bonda selaku dosen mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengujian kinerja dan pengujian beban. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian kinerja. Nah, apa itu pengujian kinerja? Pengujian kinerja adalah proses untuk menguji aplikasi perangkat lunak dalam hal kecepatan, waktu respons, stabilitas, keandalan, skalabilitas, dan penggunaan sumber daya saat menghadapi beban kerja tertentu. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan kinerja agar aplikasi berjalan secara optimal. Fokus utamanya itu adalah menilai kinerja program, terutama dalam 3 aspek utama. Yang pertama ada kecepatan, yang kedua skalabilitas, yang ketiga stabilitas. Nah, mengapa sih melakukan pengujian kinerja? Karena pengujian kinerja itu penting nih untuk memastikan aplikasi berjalan dengan cepat, stabil, dan dapat diskalakan sebelum dirilis. Nah, tujuannya bukan mencari bug, tapi menghilangkan hambatan dari performa. Nah, tanpa pengujian ini tuh aplikasi bisa lambat, tidak stabil, atau gagal memenuhi target pasar yang ada. Nah, lalu dampak dari downtime itu sangat mahal, seperti kerugian jutaan dolar pada perusahaan besar, misalnya Google atau Amazon. Karena itu, pengujian kinerja itu sangat krusial, terutama untuk aplikasi penting yang berskala besar. Nah, ada 6 jenis pengujian kinerja. Yang pertama ada pengujian beban, itu menguji performa aplikasi di bawah beban penggunaan normal. Yang kedua pengujian stres, itu menguji aplikasi saat beban ekstrim. Yang ketiga pengujian ketahanan, itu menilai kestabilan aplikasi. Yang keempat pengujian lonjakan, yaitu menguji respon dari aplikasi terhadap lonjakan beban yang tiba-tiba. Yang kelima itu ada pengujian volume, menguji performa saat menangani data dalam jumlah besar. Dan yang terakhir pengujian skalabilitas, itu menilai kemampuan aplikasi untuk menangani peningkatan jumlah pengguna. Nah, untuk masalah kinerja umumnya tuh biasanya berkaitan dengan kecepatan, waktu muat, waktu respons, dan skalabilitas yang buruk. Nah, beberapa contoh masalahnya itu meliputi yang pertama waktu muat yang lama. Yang kedua itu waktu respons yang buruk. Yang ketiga skalabilitas yang buruk. Yang keempat itu bottlenecking atau hambatan sistem akibat kode atau perangkat keras, seperti pemanfaatan CPU, memori, jaringan, OS, atau disk yang berlebihan. Nah, untuk cara pengujian kinerja sendiri itu yang pertama identifikasi lingkungan, yang kedua tentukan kriteria dari penerimaannya, yang ketiga rencanakan dengan rancang uji kinerjanya, yang keempat itu konfigurasi lingkungan, yang kelima implementasi uji, yang keenam menjalankan uji, dan yang terakhir analisis dan diuji ulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu metrik pengujian kinerja. Berikut ini parameter yang dipantau. Prosesor usage, yaitu jumlah waktu yang dihabiskan prosesor dalam mengeksekusi thread yang tidak manggur. Lalu memory use, jumlah memori visi yang tersedia untuk proses di komputer. Lalu disk time, jumlah waktu disk sibuk menjalankan permintaan baca atau tulis. Lalu ada bandwidth, menunjukkan bit per detik yang digunakan oleh antarmuka jaringan. Lalu committed memory, yaitu jumlah memori virtual yang digunakan. Lalu response time, waktu sejak pengguna memasukkan permintaan hingga karakter pertama respon diterima. Lalu throughput, tingkat komputer atau jaringan menerima permintaan per detik. Lalu ada rollback segment, yaitu jumlah data yang dapat dikembalikan kapan saja. Lalu thread count, yaitu kesehatan aplikasi dapat diukur dari jumlah thread yang sedang berjalan dan aktif. Selanjutnya contoh kasus uji pengujian kinerja. Kasus uji pertama yaitu verifikasi waktu respon tidak lebih dari 4 detik ketika 1000 pengguna mengakses situs web secara bersamaan. Lalu kasus uji kedua, pastikan waktu respon aplikasi sedang dimuat berada dalam kisaran yang dapat diterima ketika konektivitas jaringan lambat. Lalu kasus uji ketiga, periksa jumlah maksimum pengguna yang dapat ditangani aplikasi sebelum crash. Kasus uji keempat, periksa waktu eksekusi basis data saat 500 catatan dibaca atau ditulis secara bersamaan.
Kasus uji kelima, periksa penggunaan CPU dan memori aplikasi dan server database dalam kondisi beban puncak. Kasus uji keenam, verifikasi waktu respon aplikasi dalam kondisi beban rendah, normal, sedang, dan berat. Ada berbagai macam alat pengujian kinerja yang tersedia di pasar. Alat yang dipilih untuk pengujian akan bergantung pada banyak faktor seperti jenis protokol yang didukung, biaya lisensi, persyaratan perangkat keras, dukungan platform, dan lain-lain. Bagi ini alat penguji yang populer digunakan. Pertama ada HP Load Runner, yaitu alat pengujian kinerja paling populer di pasaran saat ini. Alat ini mampu mensimulasikan ratusan ribu pengguna, menempatkan aplikasi di bawah beban nyata untuk menentukan perilaku mereka di bawah beban yang diharapkan. Lalu ada Gmeter, yaitu salah satu alat terkemuka yang digunakan untuk pengujian beban server web dan aplikasi. Untuk kesimpulan pengujian kinerja, dalam rekayasa perangkat lunak, pengujian kinerja diperlukan sebelum memasarkan produk perangkat lunak apapun. Hal ini memastikan kepuasan pelanggan dan melindungi investasi investor dari kegagalan produk. Biaya pengujian kinerja biasanya lebih dari cukup untuk ditebus dengan peningkatan kepuasan, loyalitas, dan retensi pelanggan. Saya akan menjelaskan apa itu load testing. Jadi, load testing itu adalah proses pengujian perangkat lunak non fungsional di mana kinerja aplikasi perangkat lunak diuji di bawah beban tertentu yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hambatan kinerja dan memastikan stabilitas kelancaran fungsi aplikasi perangkat lunak sebelum penerapan. Lalu siapa sih yang butuh load testing ini? Itu tuh ada beberapa yang sangat populer, kayak mengalami downtime yang serius ketika mereka mendapatkan volume lalu lintas yang sangat besar. Terus Niaga banyak berinvestasi dalam kampanye periklan, namun tidak ada pengujian beban untuk memastikan kerja sistem optimal ketika masalah tersebut mendatangkan lalu lintas. Lalu, kenapa load testing ini dibutuhkan? Yaitu karena load testing itu memberikan keyakinan pada sistem dan kendala serta kinerjanya. Terus, membantu mengidentifikasi kemacetan dalam sistem dalam skenario tekanan berat pada pengguna sebelum terjadi di lingkungan produksi. Lalu, testing juga melindungi dari kinerja yang buruk dan mendukung strategi manajemen kinerja serta pemantauan lingkungan produksi. Selanjutnya, tujuan dari load testing ini adalah untuk mengidentifikasi masalah kinerja sebelum aplikasi dipindahkan ke produksi seperti waktu respon, kinerja sistem, dan database di bawah beban, penundaan jaringan, serta masalah desain konfigurasi, dan batasan perangkat keras. Hasil pengujian ini membantu menentukan kebutuhan perbaikan atau modifikasi sistem dan dapat dibantu dengan alat pengujian kinerja. Lalu persyaratan load testing adalah metrik utama itu adalah pengujian beban itu tuh waktu respon yang harus kuantitatif, relevan, realistis, dapat dicapai dan terukur sebelum pengujian. Kita tuh juga memerlukan mempersiapkan lingkungan dengan konfigurasi perangkat keras seperti server, prosesor, memori, disk, terus mesin uji, beban jaringan, OS, dan perangkat lunak server. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan load testing. Yang pertama itu adalah membuat lingkungan pengujian khusus. Siapkan lingkungan pengujian yang terpisah dan sesuai untuk melakukan load testing. Lalu menentukan skenario load testing. Identifikasi skenario pengujian yang mencerminkan penggunaan nyata aplikasi. Yang ketiga ada menentukan transaksi load testing untuk aplikasi. Penguji akan menentukan transaksi atau fungsi spesifik dalam aplikasi yang akan diuji. Menyiapkan data untuk setiap transaksi, di mana data ini diperlukan untuk menjalankan setiap transaksi selama pengujian. Data yang perlu disiapkan antara lain prediksi jumlah pengguna yang akan mengakses sistem atau software, menentukan variasi dari kecepatan koneksi dari pengguna, menentukan berbagai browser dan sistem operasi yang akan digunakan oleh pengguna, konfigurasi web, aplikasi, dan database sudah sesuai untuk pengujian. Proses selanjutnya adalah mengeksekusi skenario pengujian dan pemantauan. Penguji akan melaksanakan skenario pengujian dan akan memantau berbagai metrik kinerja selama proses tersebut, menganalisis dan memberikan rekomendasi perbaikan. Penguji akan meninjau hasil pengujian untuk mengidentifikasi masalah kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan. Lalu, menyempurnakan sistem. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan sistem
berdasarkan temuan dari hasil pengujian. Lalu yang terakhir, melakukan pengujian ulang. Setelah penyempurnaan, lakukan pengujian ulang untuk memastikan perbaikan telah terjadi. Selanjutnya ada pedoman untuk melakukan load testing. Pastikan aplikasi telah melewati pengujian fungsional sebelum melakukan load testing. Sediakan kumpulan data yang besar untuk digunakan selama pengujian. Perjelas jumlah pengguna yang akan digunakan dalam setiap skenario pengujian untuk menghemat ruang disk dan mengurangi beban I/O. Hindari pembuatan log yang terlalu detail selama pengujian. Selama pengujian, hindari pengunduhan gambar untuk mengurangi beban yang tidak perlu, atau dan catat konsistensi waktu respon selama periode pengujian dan bandingkan dengan hasil dari berbagai pengujian. Dan ini adalah perbedaan antara load testing dan stress testing. Dalam load testing akan mengidentifikasi hambatan dalam sistem di bawah berbagai beban kerja dan memeriksa bagaimana sistem bereaksi saat beban meningkat secara bertahap. Sedangkan dalam stress testing akan menentukan titik batas maksimum untuk mengungkapkan titik maksimum sistem setelah sistem gagal. Load testing bertujuan untuk mengenali batas atas sistem, menetapkan SLA aplikasi, dan memeriksa bagian sistem dapat menangani beban berat. Sedangkan dalam stress testing, hal ini dilakukan untuk memeriksa bagaimana sistem berperilaku di bawah beban ekstrim dan bagaimana ia pulih dari kegagalan. Tujuan utama load testing adalah menghasilkan bebannya secara bertahap yang akan meningkat pada aplikasi web. Sedangkan stress testing bertujuan untuk memastikan bahwa di bawah beban tinggi mendadak selama durasi waktu tertentu, server tidak crash. Dalam load testing, atribut yang diperiksa dalam pengujian beban meliputi kinerja puncak, jumlah server, dan waktu respon. Sedangkan dalam stress testing, jenis pengujian ini memiliki stabilitas waktu, respon, dan lain-lain. Dalam load testing, batas beban adalah ambang batas kegagalan. Namun, dalam stress testing, dalam batas beban berada di atas ambang batas kegagalan. Perbedaan pengujian fungsional dan pengujian beban. Pengujian fungsional atau functional testing menguji apakah fitur aplikasi berjalan sesuai kebutuhan. Fokus pada validasi fungsi seperti login, input data, dan navigasi. Dilakukan di tahap awal dengan alat seperti Selenium atau QTP. Pengujian beban atau load testing mengukur performa aplikasi saat menghadapi banyak pengguna secara bersamaan. Fokus pada stabilitas, respon, dan skalabilitas. Dilakukan dengan alat seperti JMeter, LoadRunner, atau Gatling. Alat-alat load testing. Yang pertama ada Apache JMeter, open source, cocok untuk uji beban web dan layanan lainnya. LoadRunner, Microfocus, mampu simulasi beruan pengguna, cocok untuk sistem kompleks. Gatling, tool berbasis kode, efisien untuk integrasi DevOps. Locust, menggunakan Python, ringan dan fleksibel untuk uji beban. Blazemeter, berbasis cloud, kompatibel dengan JMeter, cocok untuk skala besar. Kelebihan dan kekurangan load testing. Kelebihannya pertama, deteksi bottleneck sebelum produksi, tingkatan stabilitas dan keandalan sistem, dan mendukung perencanaan kapasitas, meningkatkan kepuasan pengguna. Kekurangannya membunuhkan banyak sumber daya, prosesnya kompleks dan butuh waktu, sulit stimulasi semua skenario nyata, dan bisa mahal jika gunakan alat berbayar. Kesimpulannya, load testing penting untuk memastikan aplikasi tetap stabil, cepat, dan andal saat digunakan banyak pengguna. Dengan strategi dan alat yang tepat, perusahaan dapat mencegah kegagalan sistem, meningkatkan performa, serta menjaga kepuasan pengguna. Pengujian ini sebaiknya dilakukan sebelum aplikasi diproduksi agar potensi masalah dapat diatasi lebih awal.